Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa syuhada'i al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyyatin. Tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyyatin. Bihi astaqim min kulli da'in wa nurun dalilun li qalbin najati wa hayratin. Dalilun li qalbin najati wa hayratin. Faya rabbi matini bi syirri khurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqadati wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqadati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah majelis taklim al-muhajirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan umurnya, dimudahkan urusannya, dimurahkan rezekinya, dijadikan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, putra-putrinya soleh dan solehah, berkah dunia dan juga berkah akhirat. Amin. Ya Rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Rasul pilihan kita Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat al-uzma yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya perjalanan hidup manusia dimulai ketika dia dilahirkan ke dunia sampai nanti dia dihidupkan kembali di alam akhirat. Ujung-ujungnya manusia akan dihadapkan dengan dua pilihan. Yang pertama, fariqun fil jannah, apakah
apakah kita tergolong orang-orang yang masuk surga wa fariqun finnar, apakah kita tergolong orang-orang yang masuk neraka. Dengan segala fenomena fantasi yang kita rasakan di dunia ini, ujung-ujungnya pilihannya cuma dua, surga atau neraka. Ma'lam anna ahlan nari isma, dan perlu diketahui bahwasanya penduduk neraka itu terbagi menjadi dua. Ismun minhuma, bagian yang pertama, alladzina yadkhulunaha min usrati ahli tauhid, mereka orang-orang yang masuk ke dalamnya adalah orang Islam yang punya maksiat, orang Islam yang punya dosa. Wa hadzal jismu la yakhluduna fil nari bal yakhluduna min habis syafa'ati wa bi rahmatillahi ta'ala. Bagian ini tidak kekal di neraka, akan tetapi dia dikeluarkan lagi dengan catatan bisafa'ah wa bi rahmatillah, ada syafaat dari baginda Rasul dan juga ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ba'duhum qabla tawfiq ummah, ada yang diangkat sebelum selesai siksa. Wa ba'duhum ba'da dzalika, dan ada juga yang diangkat setelah sempurna siksaannya. Tergantung syafaat dan rahmat. Sedangkan golongan yang kedua adalah qismul akhar min ahli nar, humul kafiruna billahi wal musyrikuna wal munafiquna alladzina yajharuna al-iman bi alsinatihim wa yunziruna al-kufra fi qulubihim. Mereka yang kekal selama-lamanya. Siapa orang-orang yang mengkafirkan Allah, menyekutukan Allah, dan orang-orang yang munafik. Siapa dia? Mereka yang dengan lisannya mengaku iman, tapi di dalam hatinya menyembunyikan kekafiran. Wa kulluhum khaliduna finnar abadan abidin, dan mereka semua kafir, musyrik dan munafik semuanya kekal selama-lamanya, tidak akan pernah keluar. Sebagaimana firman Allah, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Sesungguhnya mereka yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, mereka semua mendapatkan laknat dari Allah dan dari malaikat dan seluruh manusia. Khalidina fiha, mereka kekal selama-lamanya. La yakhaffaf 'anhumul 'adzab wa la hum yanzurun, dan tidak sedikit pun siksa mereka diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa orang yang musyrik. Musyrik itu menduakan Allah. Dia sudah punya Tuhan Allah, tapi diduakan dengan Tuhan yang lain. Beda dengan kafir. Kafir itu memang tidak mempertuhankan Allah, tapi kalau musyrik menyekutukan Allah. Mereka juga tidak akan diampuni oleh Allah. La yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, tapi mengampuni dosa selain musyrik. Dosa
berusaha mampu selain musyrik maka yang menilai jasa tergantung yang dikehendaki. Innahu man musyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lizalimin min ansar. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan dirinya masuk ke dalam surga dan tempatnya di neraka, dan tidak ada satupun di antara mereka yang menolong. Surat Al-Maidah ayat 72. Wa qala ta'ala innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik tadi, munafik itu dia menampakkan keimanan di dalam lisannya tapi menyembunyikan kekafiran di dalam hati. Mereka masuk neraka yang paling dalam. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Nah, kira-kira kita golongan yang masuk neraka sementara atau langsung masuk surga? Nah, kira-kira ditampang-tampang kita deh. Kalau memang ada yang golongan lah yadkhuluna al-jannata bighairi hisab, ada golongan yang masuk surga tanpa hisab, dia tidak pakai mampir, yaitu golongan orang-orang yang menjalankan perintah, menjauhi larangan, meninggalkan yang makruh, menjauhi yang subhan, meninggalkan yang sia-sia. Orang ini disebutkan dalam Al-Quran sabiquna bil khairat, orang-orang yang berkompetisi di dalam melaksanakan kebaikan, yadkhuluna al-jannata bighairi hisab, mereka bakal masuk surga tanpa hisab, langsung tanpa proses. Tapi kalau yang STMJ bukan susun pulau malu jahe, bukan. Sholat terus maksiat jalan. STM kita ya. Aku enggak. Aku ya. Ini mereka masuk ke neraka tapi sementara. Pertanyaannya, sementara itu kan api neraka yang paling ringannya ya Pak, itu kalau nempel di telapak kaki itu otak mendidih, perut, usus, muka, itu siksaan neraka yang paling ringan. Kalau nempel di ujung kaki, otak mendidih, usus, muka, sanggup gak kita? Tidak sanggup. Makanya dia bal yakhrujuna min habis syafa'ati wa birahmatillah. Dia bisa saja keluar dengan dua catatan. Bisa karena syafaat Nabi, bisa karena rahmat Allah. Dan keluarnya juga qabla tamamil uqubah aw ba'da dzalika. Ada yang sebelum selesai disiksa sudah dikeluarin, ada yang beres dulu. Misalkan Bapak disiksa 1000 tahun nih, ada yang baru 100 tahun udah diangkat, ada yang baru 1000 baru diangkat. Tergantung syafaat dan rahmat dari Allah. Jangan 1100 sehari tidak sama. Karena itu, ya mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mencantumkan hati kita kepada Rasulullah SAW supaya dapat syafaat. Terutama di bulan Maulid Nabi, bulan kelahiran Rasulullah.
rakaat salat kami jamaah. Bagaimana kita mau mendapat syafaat sama Nabi aja enggak? Ceramahnya ya udah, ceramahnya tentang perjalanan Nabi yang paling histeris dari perang Uhud. Perang Uhud kan perang di mana umat Islam kalah. Tapi kata Rasul, kepedihannya tidak seberapa dibandingkan ketika Nabi Muhammad mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari kaum Taif. Dari mana? Kaum Taif. Taif itu Bani Taqif, 70 kilo dari kota Mekah. Itu di sana ada Bani Taif. Rasul saat itu waktu wafat Sayyidah Khadijah, istrinya dan pamannya Abu Thalib, sudah tidak punya tameng, sudah tidak punya backingan. Kehidupan Rasul diteror, diancam, tak boleh ada yang bermuamalah, bertransaksi, diblokade, diboikot. Sampai Rasul seperti sebatang kara, dimusuhi oleh kafir Quraisy, diludahi, dibuki batu, dilempari kotoran. Itu di Mekah. Akhirnya Rasul pergi ke Taif karena berpikir di Taif itu ada keturunan dari ibunya Siti Aminah. Barangkali ada yang bisa melindunginya secara diplomasi. Tapi ternyata baru sampai Taif jalan kaki bersama Zaid bin Harith, sahabat Rasul. Dan perlakuan yang lebih parah daripada mereka, sudah fisik dan dipuki batu, dilempari kayu, sampai Rasulullah terbobok-bobok bersembunyi di balik pepohonan. Kepalanya lembang, punggungnya berdarah, lutut sikutnya habis semuanya. Sampai Rasul mengutarakan satu doa kepada Allah sambil menyadarkan tangannya. Tempat sadaran tangannya sekarang jadi masjid Kaf Waw Ain. Itu artinya sikut. Sikut di mana Rasulullah pernah menyadarkan sikutnya untuk menopang badan yang sudah lemah, kemudian berdoa, ya Rabbi ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani ya arhamar rahimin anta rabbul mustad'afin. Ya Allah, aku mengadu kepadamu tentang kelemahanku, ketidakberdayaanku untuk menghadapi manusia. Aku lemah ya Allah, aku tidak bisa apa-apa. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat, malakul jibal. Malak artinya malaikat, jibal artinya gunung. Malaikat penunggu gunung. Diutus oleh Allah untuk mendatangi Muhammad. Wa qala malakul jibal, malaikat penjaga gunung berkata, ya Muhammad, qad ba'atsani Rabbi lita'muru bi amrika, aku diutus oleh Tuhan untuk datang kepadamu dan berkhidmah kepadamu. Apa yang kau perintahkan, apa yang kamu suruh, siap saya laksanakan. Kemudian malaikat Jibril berkata, in syi'ta faqad utbiqa 'alaihim akhdafin. Kalau kamu berkehendak, gunung-gunung yang ada di Mekah akan aku cabut dan aku akan timpakan kepada kaum Taif. Batu-batu yang ada di Mekah akan aku lemparkan ke wajah mereka. Tanah-tanah yang mereka injak akan aku goncangkan, biar mereka habis semua. Malaikat tidak. Apa kata Nabi Muhammad? Bal ojo, jangan malaikat. Arju ayyukhrijallahu man ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'an. Jangan kau matikan mereka, sebab aku berharap
di kemudian hari ada keturunan mereka min aslabihim yang keluar dari tulang-tulang rusuk mereka, anak mereka, cucu mereka, cicit mereka, man ya'budullah yang sesat dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau kita di gerhana lima tasawuf dari udah di lima di baik kotoran keluarga jadi caci maki dihina datang malaikat menjaga gedung sakit saya datang diperintahkan oleh Allah kalau seandainya kamu mau akan saya cari di gunung warga gerhana lima akan saya habiskan semua. Apa kata Pak Sakit? Sekarang laksanakan berlukan diri. Benar gak? Tapi Nabi Muhammad ya ternyata kan benar idan ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinil afwaja. Ketika Fathu Mekah itu bangsa Quraisy berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam dengan akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa Nabi kita Muhammad. Kalau kita sayang Nabi itu sayang benar sama kita. Nabi itu cinta benar. Bahkan ketika beliau hendak mencabut nyawanya, dalam satu keterangan sakitnya dicabut nyawa itu seperti urusan pedang, seperti tusukan anak panah, seperti nasrul minsar, seperti gergaji. Tapi Rasul berdoa ya Allah, Allahumma syaddid alayya wa khafif ala ummati. Kalau memang sakitnya dicabut nyawa perihnya seperti itu ya Allah, syaddid alayya biarlah aku yang menanggung sakitnya sakaratul maut umatku, agar umatku nanti ketika dicabut nyawa terasa ringan. Itu Rasul menanggung, rela menanggung sakaratul maut seluruh umatnya. Sajid alayya biarlah timpahkan kepada. Bahkan ketika di padang mahsyar, apa kata Rasul? Rasul diberikan kewenangan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Apa yang diminta oleh Rasul? Ya Allah, la tubqi ahadan min ummati finnar. Jangan sisakan satupun dari umatku berada di dalam api neraka. Keluarkanlah semua ya Allah agar umatku masuk ke dalam surga. Itu namanya syafaatul uzma. Nanti tidak ada satu umatnya yang di neraka. Semua masuk ke dalam surga. Tadi qabla tamil ubah. Tasawuf misalkan baru 100 tahun di neraka sudah keluar masuk ke dalam surga. Ya, 100 tahun. Memang berapa lama wa anna akhirahum khurujan minha wa atwaluhum fiha mukhtan yakhruju ba'da 7,000 sanatan. Paling lama-lamanya umat Nabi Muhammad di neraka itu dosanya udah enggak ketolongan Pak. Tapi dia Islam, tapi masih ya ba'da 7,000 sanatan, 7.000 tahun. 7.000 tahun. Wa dzalika wa la yakhruju fi an-nar muwahhadan bal yakhruju minha man kana fi qalbihi qadarun min iman. Tapi setelah 7.000 yakhruju minha akan dikeluarkan dari neraka. Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min imanin, sekalipun iman di dalam hatinya setipis kulit bawah. Ini namanya syafaatul uzma. Udah lumayan Pak, udah selama-lamanya. Udah lumayan kita diberikan syafaat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sholawat,
kita setelahnya. Jangan sampai nggak tahu, Pak. Ini banyak orang awam ditanya, siapa Nabi terakhir? Nabi Ibrahim. Nah, siapa Nabi kamu? Nggak ngerti. Apa agama kamu? Islam, Tuhannya Allah, Qurannya, kitabnya Quran. Bisa baca? Enggak. Sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Sekarang orientasi orang ke dunia, mau sekolah nyari ijazah. Betul? Lulus sekolah nyari kerja. Padahal kejar aja akhirat, nanti dunia itu. Kita kasih tahu gak percaya. Ya, kejar akhirat, dunia ikut. Kita kasih tahu gak percaya. Maunya kejar dunia aja. Akhirat nomor 2. Padahal sudah banyak bukti. Orang-orang yang kejar akhirat susah apa sulit hidupnya? Ya susah apa senang? Senang. Justru yang ngejar dunia bingung mulu, bingung karena dikasih kebingungan oleh Allah. Belum pernah saya lihat orang-orang yang ngejar akhirat punya masalah bisa disikapi, punya problem bisa diatasi. Betul nggak? Kejar akhirat. Berbanyak amal soleh, berbanyak zikrullah, salat dan waktu penuhi pengajian, pembelian hadiah, witir tahajud, baca Quran, didik anak dengan ilmu agama. Didik beragama. Saya mau di luar aja, Ustaz, nanti SMA aja nggak mau kejar kedokteran. Misalkan anak pesantren jadi sini dokter, bisa nggak anak pesantren jadi dokter? Banyak. Anak pesantren TNI banyak nggak? Banyak. Kejarnya jangan ijazah, kejarnya jangan pekerjaan, kejarnya Allah aja. Muhitum bainas samai wal ardh. Karena dunia dan langit itu semua di dalam naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dari ibadah solehin dan aku siapkan untuk orang-orang yang soleh dari Allah. Innal arda lillahi yurthiha min ibadah solehin. Sesungguhnya bumi dan kekayaan milik Allah dan akan diberikan kepada hamba yang soleh. Harus yakin. Yakin meragu? Orang ujung-ujungnya Pak, ya, yang dokter mati, yang TNI mati, betul? Yang pesantren jadi ulama juga mati. Ketika mati pilihannya mau surga atau neraka. Semuanya merujuk kepada pilihannya mati. Kalau di dunia program sementara, akhirat program selamanya. Kadang kita di dunia yang diuji dengan berbagai macam musibah, dengan segala sikap untuk mencari jalan keluar, diuji lagi. Karena banyak mikir, kurang zikir. Banyak mikir, kurang zikir. Banyak mencari solusi tapi gak mau ngaji. Kemana-mana cari jalan keluar tapi ke musola jarang. Kan aneh nih aja. Betul gak Pak? Kemudian dalam pikirannya bosan, yang penting anak punya fondasi agama 3 tahun cukup. Setelahnya udah anak-anak masuk ke negeri,
biar keluar bisa nyari duit. Kan kalau punya gaji lumayan 10% ditransfer orang tuanya. Saya udah nanya Pak sama anak-anak yang kerja, bapak ibunya ditransfer gak umur, yang ada minta duit lagi, betul? Bayar inilah, jajan kurang, gaji tidak cukup, bayar kos-kosan lah, gaji belum turun lah, masih magang, belum UMR, karyawan, ya pulang-pulang dan duit lagi. Mereka umur 40, orang tua sudah lemes, udah nggak ada yang dibanggakan. Karena itu orang tua modern proyeksi dalam kepalanya itu anak supaya dari duit, bukannya ngasih orang tua malah ngabisin duit orang. Coba keluar pesantren, belum ada keluar pesantren yang ngabisin duit orang tua. Walaupun belum bisa ngasih orang tua, tapi hati orang tua tidak pernah ada yang tersakiti. Banyak ceritanya, banyak pengalaman. Ada orang tua yang anaknya di sekolah yang sampai luar negeri, ada yang bisnismen, ada yang buka usaha, ada yang kuliah, tapi tidak ada satupun yang datang menjemputnya bertahun-tahun sampai orang tuanya berpura-pura memberikan kabar kematian, bikin surat pos media massa, sampaikan bahwa saya sudah meninggal supaya anak-anaknya datang. Akhirnya kasih kabar pada pulang, sudah sekian lama nggak pernah pulang, kesepian. Coba kalau anak yang mendalami agama, ya Allah ta'ala menyejuk hati, menenang jiwa di dunia, gak nyakitin, di akhirat naik tangan kita ke dalam surga. Amin ya rabbal. Pengen punya keturunan begitu? Pengen gak? Mudah-mudahan ada 1, 2, 3 di antara keturunan kita yang menjadi penyejuk hati, penenang jiwa, qurrata a'yun, di akhirat masuk bersama kita ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Nah, kemudian di surga, sebelum kita masuk surga, dibahas surga. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Berikanlah kabar gembira kepada mereka yang beriman dan beramal soleh dengan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kullama ruziqu minha min thamarin rizqa, dia dalamnya akan diberikan buahnya. Qalu hadza alladhi rizqna min qablu wa hum bihi mutasabbihin wa hum bi azwajihim mutahharatun wa hum fiha khalidun. Dan akan diberikan bidadari lagi, bidadari surga. Tapi bidadari kalah cantiknya nanti dengan istri yang soleha. Dengan apa? Istri yang soleha. Istri yang soleha lebih cantik nanti di surga daripada bidadari. Wasiqal ladzina taqaw minal jannati zulma, dan masuk surga berbondong-bondong. Surga itu tidak sendirian, berbondong-bondong. Ma'aman ahbabta, dengan siapa dia dulu mencintai, dengan siapa yang dulu dia berkumpul, dengan siapa yang dulu dia bergaul. Kalau gaul dengan orang-orang soleh, dia masuk surganya dengan orang-orang soleh. Kalau dengan orang-orang mancing, yang masuk surganya sama mancing mania. Coba dengan orang-orang yang goes, masuk surganya sama
Gue mania. Kemana dosannya? Jannatul 'adnin yadkhuluna yuhalluna fiha min asalin dhahab. Dan surga itu ya ada 7 tingkatan. Antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lain itu jaraknya 100 derajat. 100 derajat. Dan 1 derajat itu bainas samai wal ardh, luasnya jarak langit dan bumi. Itu baru 1 derajat. Dan yang paling tinggi adalah Jannatul Firdaus. Apa? Jannatul Firdaus. Surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin. Mereka di dalamnya bersama para nabi, para rasul, para ulama, para sholihin, para syuhada. Ya Allah, dengan orang-orang soleh. Itu surga Firdaus. Jelas kenikmatannya lebih beda dengan surga yang lain. Apalagi di surga Firdaus ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh ulama tidak ada kenikmatan yang lebih indah daripada surga, melainkan kenikmatan bisa memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya mengalir buah-buahan yang banyak, pohon yang melimpah bidadari yang tadi. Tidak ada artinya kalau di dalamnya tidak ada Nabi Muhammad. Masya Allah. Berapa bapak kalau ada surga yang medium ya nggak ada Nabi Muhammad, yang premium juga nggak ada. Tergantung grade-nya. Kalau VVVVIP kira-kira pantas ya kita masuk VVVIP ya? Tampang-tampang kita nih gini nih. Enggak pantas. Gimana ya? Hah? Ampun, masuk neraka nggak kuat. Masuk neraka nggak kuat. Pengen masuk surga. Nggak pantas. Gimana ya? Dan mudah-mudahan bersamaan ya Pak. Bersamaan Nabi dan Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mau matematika dengan sholat, ya sholatnya juga kadang ahyan pada ahyan nggak khusyuk. Bener nggak sholat kita nggak khusyuk? Betul. Allahu Akbar. Yang ingat apa itu? Besok sarapan apa ya? Kemarin kemarinnya lagi nasi goreng. Gitu ya? Hah? Bapak-bapak apa? Apa aja ya? Kerja masuk ke dalam sholat. Besok apel lagi. Mana anak sakit, istri tadi belanja, apel lagi. Lagi sholat subuh itu Pak. Iya. Tinggalan lain. Allah. Nganterin puasa kita kan puasa balas dendam. Betul, cuma pindah waktu makan. Giliran buka jam 5 udah siap-siap di ruang tamu untuk makanan lupa. Melebihi orang yang gak puasa. Mantu sekalinya lama kapok. Ya, makanya dalam bersama yang banyak-banyak sholawat kepada baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang sholawat sehari semalam 10 kali, kata malaikat Jibril, akhidhu biyadi wa qul wa rasulul khatib, nanti di badan siratal mustaqim aku yang akan pegang tangannya. Kata malaikat Mikail, barang siapa yang baca sholawat sehari semalam 10 kali, asqihi min haudin nabi Muhammadin, nanti di
neraka surga, aku yang akan mengeluarkan minumnya. Kata malaikat Israfil, barang siapa yang umat Muhammad salawat semalam 10 kali, asjudu lillahi ma farasi hatta yastaghfirullah, aku akan sujud kepada Allah dan aku tidak akan mengangkat kepalaku sampai Allah mengampuni dosa-dosa dan bersolawat kepada Allah. Kata malaikat Israel, akbar ruhu kama akbar waramia, barang siapa yang sehari semalam selawat 10 kali kepada Muhammad, nanti aku cabut nyawanya seperti aku cabut nyawanya para nabi dan rasul. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Apalagi yang 500 kali man shalla alayya khamsata mi'ati, barang siapa yang salat kepada aku 500 kali fi yaumin, pada hari semalam, lam yaftaqir abada, maka dia tidak akan pernah miskin selama-lamanya. Wa man shalla alayya fi kulli yaumin ladzi alfa marrah, barang siapa yang sholawat kepadaku sehari semalam 1000 kali, lam yamut, maka dia tidak akan diwafatkan oleh Allah hatta yara maq'adahu fil jannah, sebelum Allah memperlihatkan tempatnya dalam surga. Yuk baca sholawat. Sholawatnya yang paling ringan adalah sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Ada lagi yang kedua, sedangkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi itu yang paling ringan. Kalau kita udah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah pun bersolawat, malaikat bersolawat. Allah memerintahkan salat, tapi Allah bersolawat. Allah mengerjakan dengan puasa dan haji, Allah mengerjakan dengan puasa dan haji. Tapi ketika Allah menyuruh sholawat, Allah ikut bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan malaikat Allah yusholluna, mereka bersolawat 'alan nabi, kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, shallu 'alaihi wa sallimu taslima, shalawat salamlah kalian semua kepada Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Adam saja bersolawat padahal Muhammad belum diciptakan. Beliau diampuni dosanya berkat bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bermanfaat. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.